Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di hari Jumat 15 Januari 2021 di materi IPS. Nah, kali ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk melihat kembali, memahami kembali tentang makna proklamasi. Materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di semester pertama. Maka Bu Novi harap dengan pertemuan kali ini, kalian menjadi lebih paham dan mempunyai semangat yang lebih untuk menjadi generasi penerus bangsa yang mengembangkan bangsa Indonesia. Nah, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Ingat, ketika menyimak, kalian pusatkan perhatian kalian sehingga kalian bisa fokus memperhatikan setiap kalimat yang ada dalam penjelasan berikut. Mari kita simak. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
bahasa. Oke, demikian tadi videonya. Nah, tadi disebutkan di depan bahwa proklamasi itu mempunyai makna atau arti bagi bangsa Indonesia. Apa saja maknanya? Ada 6. Yang pertama, bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang merdeka dan mempunyai wewenang untuk mengatur negaranya sendiri. Yang kedua, kedudukan sama dan sederajat dengan negara lain. Jadi dengan adanya proklamasi kemerdekaan, Indonesia menjadi bermartabat dan mempunyai derajat yang sama dengan bangsa yang lain. Sebelum kemerdekaan, status Indonesia adalah negara yang terjajah. Seperti yang kita tahu, negara terjajah tidak memiliki hak dan kedudukan akan bangsanya sendiri. Karena itu, proklamasi kemerdekaan memiliki makna menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berkedudukan sama dan sederajat dengan bangsa lain. Yang ketiga, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia. Tak hanya perjuangan dari para pahlawan, tapi juga dari seluruh rakyat Indonesia. Namun, hal yang perlu diingat adalah kemenangan dari penjajahan tidak berarti perjuangan kita berakhir. Kita masih harus terus membangun negara kita agar menjadi lebih baik. Yang keempat adalah awal terbentuknya NKRI. NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum merdeka, negara kita tidak disebut sebagai negara Indonesia. Negara lain mengenal kita sebagai Hindia Belanda, yang artinya adalah wilayah kekuasaan Belanda. Indonesia hanya dijadikan panggilan dari para penjajah untuk menyebut orang pribumi. Dengan adanya proklamasi, maka Indonesia sudah mendeklarasikan sebagai sebuah negara sendiri dan terbebas dari penjajahan. Yang kelima yaitu titik tolak perubahan hukum kolonial, atau ada lagi yang menyebutkan adalah pernyataan kemerdekaan secara de facto. Kemerdekaan disampaikan ke seluruh wilayah Indonesia. Ini juga menjadikan kemerdekaan sebuah pernyataan de facto. Setelah pernyataan kemerdekaan secara de facto akan diikuti dengan pernyataan kemerdekaan secara de jure oleh negara-negara lain. Pernyataan de facto adalah pernyataan yang sesuai dengan kenyataan, sedangkan pernyataan de jure itu nanti ada hukum yang mengesahkan kemerdekaan bangsa kita dan diakui oleh negara-negara lain. Yang terakhir adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang sejahtera. Seperti tadi yang sudah Bu Novi sampaikan, bahwa proklamasi kemerdekaan bukan berarti perjuangan kita terhenti sampai di sini, tetapi kita mempunyai kewajiban, kita mempunyai PR, mempunyai tanggung jawab
untuk melakukan berbagai upaya agar masyarakat atau bangsa Indonesia semakin hari menjadi semakin sejahtera dibandingkan sebelum adanya proklamasi kemerdekaan. Demikian tadi makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Meskipun kalian masih anak-anak, tetapi bukan berarti tugas atau upaya ini tidak bisa kalian kerjakan, tidak bisa kalian lakukan. Contoh apa saja yang bisa kalian lakukan? Berikut Bu Novi tayangkan beberapa contoh dari upaya untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama adalah semangat mengukir prestasi. Jadi ketika kalian ada peluang untuk berprestasi dalam berbagai bidang, silahkan kalian kembangkan diri kalian dengan baik, dengan semangat, dengan tekun agar kalian menjadi manusia yang berprestasi. Berprestasi tidak hanya sekedar dalam hal nilai, tapi bisa berbagai hal yang lain. Contoh yang paling sederhana adalah semangat dalam belajar. Bu Novi paham, Bu Novi maklum jika kalian saat ini sudah merasa bosan belajar di rumah sendiri. Tetapi hal yang perlu kalian ingat adalah kalian harus tetap sehat, tetapi tidak boleh melupakan belajar. Maka ingat dengan betul apa yang ingin kalian capai. Motivasi diri kalian sendiri masing-masing untuk meraihnya. Jangan hanya misalnya kalian ingin nilai yang lebih baik, tapi kalian tidak memperbaiki sikap kalian. Itu sama saja hanya mimpi tanpa usaha. Maka sekali lagi, pompa semangat kalian, beri motivasi dalam diri kalian untuk berlomba-lomba dalam berprestasi. Upaya yang kedua yaitu rajin beribadah sesuai agamanya. Bu Novi beberapa kali memberikan tugas tentang berdoa sebelum melakukan kegiatan. Bu Novi percayai, Bu Novi yakini bahwa kalian melakukannya. Meskipun awalnya karena instruksi dari Bu Novi, tapi Bu Novi harap itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam diri kalian. Yang ketiga adalah belajar dengan giat dan tekun. Bu Novi paham bahwa belajar itu membosankan dan melelahkan. Tetapi ingat, dengan belajar kalian bisa mewujudkan apa yang kalian impikan. Belajar tidak harus membaca satu buku dalam waktu yang sama. Belajar dengan giat dan tekun itu bisa dilakukan dengan cara belajar perlahan-lahan tetapi rutin setiap harinya. Upaya yang keempat yaitu mengikuti upacara kemerdekaan atau upacara bendera dengan hikmat dan tenang. Jadi ketika kalian mengikuti upacara dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan hikmat, penuh kesungguhan, itu merupakan salah satu upaya mengisi kemerdekaan. Yang kelima adalah saling menghormati antar sesama. Bu Novi yakin kalian tahu artinya. Yang terakhir, aktif dalam kegiatan dimanapun kalian berada. Kalau kalian di sekolah, maka aktif di sekolah. Kalau kalian di rumah, aktif di rumah. Kalau di masyarakat, aktif di masyarakat. Selain upaya untuk mengisi kemerdekaan, ada beberapa sikap yang dibutuhkan agar kemerdekaan kita itu tetap bertahan. Ada 3 yang Bu Novi sebutkan di sini, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, dan semangat persatuan dan kesatuan. Wujud dari masing-masing sikap dalam kehidupan sehari-hari, misalnya cinta tanah air itu contohnya memakai produk buatan Indonesia, bangga akan beragam pakaian adat, mengenakan pakaian adat tradisional untuk kepentingan tertentu, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, dan seterusnya.
Contoh wujud sikap rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya membantu korban bencana alam, aktif di kegiatan kemasyarakatan, membantu anak yatim piatu, membantu orang yang sedang kesusahan, menjenguk orang yang sakit, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu contoh wujud semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gotong royong di kampung dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan kekeluargaan. Jadi kalau ada apa-apa tidak langsung marah-marah, tidak langsung dihakimi sendiri, tetapi kita diskusikan bersama untuk mencari penyelesaiannya. Nah, itu tadi sikap yang dibutuhkan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita, Indonesia. Nah, berikutnya, seperti tadi yang sudah Bu Novi sampaikan, bahwa saat ini masyarakat Indonesia itu belum bisa dikatakan sejahtera secara keseluruhan. Hanya berapa persen dari penduduk Indonesia yang bisa dalam tahap sejahtera. Maka perlu beberapa upaya agar masyarakat kita semakin hari semakin sejahtera. Disebut sejahtera jika masyarakat kita itu sudah aman, sentosa, dan makmur. Makmur dalam hal jasmani dan rohani. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan kesejahteraan itu? Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap toleransi. Ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja seharusnya, tetapi juga oleh kita sebagai masyarakat. Toleransi artinya yaitu sifat atau sikap toleran. Misalnya, kalian dengan teman kalian itu memiliki perbedaan. Entah itu perbedaan keyakinan, entah itu perbedaan kebudayaan, entah itu perbedaan suku. Nah, satu dengan yang lain atau kalian dengan teman kalian itu tetap saling berhubungan dengan baik, dengan tetap saling mengasihi, bisa menerima perbedaan, tidak merendahkan orang lain dan menganggap diri kita paling baik. Itu sikap toleransi. Yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerataan pembangunan. Pembangunan di sini tidak hanya sekedar pembangunan fisik, tapi juga pembangunan yang ada di daerah tersebut, termasuk kita sebagai manusianya. Nah, saat ini pemerintah sudah mulai menyamakan antara kondisi yang ada di Pulau Jawa dengan di luar Jawa. Kalian harus merasa beruntung karena tinggal di Pulau Jawa yang sebagian besar itu sudah lebih baik sarana dan prasarananya, mulai dari jalan raya. Nah, jika kalian melihat di televisi tentang kondisi di luar Pulau Jawa, maka kalian bisa melihat bahwa di luar Pulau Jawa itu sebagian masih ada yang belum memiliki sarana prasarana sebaik yang kita terima. Yang ketiga adalah memperbanyak lapangan kerja. Ini juga sudah mulai dan selalu diupayakan oleh pemerintah. Lapangan kerja itu artinya adalah kesempatan orang untuk bekerja. Yang berikutnya adalah memperbaiki fasilitas umum, contohnya misalnya sekolah. Kalau kalian belum pernah melihat, maka coba kalian lebih peka di sekitar kalian. Banyak sekolah-sekolah yang mendapat bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi gedungnya.
Yang terakhir adalah menghimbau masyarakat untuk patuh membayar pajak. Apa hubungannya pajak dengan masyarakat sejahtera? Pemerintah itu bisa memeratakan pembangunan, memperbanyak lapangan kerja, memperbaiki fasilitas umum. Salah satu pendapatan atau pemasukan pemerintah itu dari pajak. Jika kita sebagai masyarakat itu tidak membayar pajak tepat waktu, maka bisa jadi langkah ini menjadi terhambat. Maka sekali lagi, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera itu tidak hanya pemerintah saja yang bekerja, tapi masyarakatnya juga harus ikut mendukung dengan segala upaya yang dimiliki. Demikian tadi penjelasan dari Bu Novi. Sekarang tugas untuk kalian yaitu yang pertama, kalian jelaskan kepada Bu Novi, kalian tulis di dalam buku saja apa saja yang akan atau yang sudah kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Kalian jelaskan secara rinci sebanyak yang kalian akan atau sudah lakukan. Jadi bisa jadi belum kalian lakukan tapi akan kalian upayakan. Atau justru sudah pernah kalian lakukan. Jadi dijelaskan dengan jelas dan rinci. Yang kedua adalah upaya apa saja yang akan kalian lakukan atau yang sudah kalian lakukan untuk mengembangkan kehidupan bangsa Indonesia. Mengembangkan kehidupan bangsa Indonesia bisa jadi dimulai dari mengembangkan diri kalian masing-masing. Kemudian mengembangkan sekitar kalian, mulai dari keluarga mungkin, atau yang lebih luas lagi, misalnya masyarakat di dusun kalian, atau kalau mau lebih luas lagi, apa yang sudah atau akan kalian lakukan untuk mengembangkan kehidupan di sekolah kalian. Jadi bangsa Indonesia tidak harus ukurannya selalu satu negara. Boleh di lingkungan-lingkungan yang kalian tempati. Atau justru upaya untuk mengembangkan kehidupan bangsa Indonesia melalui pengembangan diri kalian masing-masing. Sekali lagi kalian jelaskan secara rinci sebanyak yang kalian akan lakukan atau kalian sudah lakukan. Demikian penjelasan dan tugas dari Bu Novi. Jika ada yang kebingungan bisa ditanyakan kepada Bu Novi. Tugas kalian foto dan kalian kirimkan kepada Bu Novi paling lambat hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Sekali lagi, demikian penjelasan dan tugas Bu Novi hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa lagi anak-anak.